Bapak Ibu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga National Office Wahana Visi Indonesia. Pertama-tama mari kita dengarkan sambutan secara adat Basak. Palmisim loham palmis penghormatan aponin naikin am ne panaikin anan tok na tamoy in waba in panan let bo mau foto mau leuk lala naik kemena naik amam tem lalang takas dilil bambaknas kop nama olain eslopo naik kema umet naik ona kungkit bo mau mama tal bo mau leuk lala naik kema enok naik esente kam nakbabawa ma panmoti nokin amkin au iskin ma intuakin esa ko ama babos beno motisel ona lekang ko lal naman lekang ko eno naik kem lalat naik mululu au mo manam tau au le ko lal ana bison pa me on an bisono ona kam namu tek kam namu om bi sama problem hukeo bales nas embale tena es nada tokin amkin nokin aingkin nokin anak palkan taman nokin anak aplena es ote tuan ema leo tuan gua leo tuan nokan tau fefa man tau hanaf nokin anak aplen taman anak palkanat siun nangko mantok nangko mukit pong kono muko muto amamuk nambang kono nok sinekin man saokin es nakitik kong kono nan natoko kong kono niyo bales nasa malopos nasa antekem naklilil mo antekem na kop nam ulay kung sa maplawan hurayo bales nasa balat tena enakuten ang binana mus nasa binan simp nang ko mantok nang ko nakitip kang kono mantoko kong kon di balat tena bales nasa hinek me fanim ang samal fan hinek nan hinem ang samat hin enatem ito nene usin tuan desa na pakaian teman na pakaian teman na atlenat esan tekam na sama problem huweo nok whisky na main tuakin enenet na hine man tanet na hine enat neknet na hine man sanat na hine enat kaufan hana scout fefa palan hana palan kwenam awam na awam liukum lala naik kam enot naik awam kito nam awam naik la es den ana bitay famasan ana bitay ukit le kamu hakap iskoben neknet na hinam ang salat hin hutong ko tuhinam neknet na fan niho amkin na mga wiskin niho na amaf neksin na ainaf nesin enati siyong kum nakitlaleg ako natokob na leklek ako nitokob yung kala ito na manok ina na-aplen tamin na na-aplenat esfef kayo na na mga angkonan emnenet nuhine may amtanet nuhine salamat hine. Ya, demikian sambutan secara adat yang artinya ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pengalungan. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ketua PKK untuk mengalungkan kepada perwakilan dari Kementerian Desa. Pengalungan selanjutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwakili oleh Bapak Ketua BPD. WVI perwakilan Jakarta kami persilakan.
Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki ruangan kegiatan. Untuk peserta datang kepada Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Desa Camplong 2. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Shalom. Assalamualaikum. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Desa, yang kurang lebih luasnya 11 km persegi dengan Desa Tongaku. 912 kepala keluarga, jumlah penduduknya 3.830 orang, yang terdiri dari laki-laki 1.550, perempuan 2.280. Jumlah posyandu yang ada di desa saya 7 posyandu, PAUD 4, jumlah anak balita 377 orang, jumlah anak PAUD 94 anak, dan yang aktif dari 4 PAUD itu hanya 2 yang sementara berjalan. Yang berikut, kami menjabat sebagai kepala desa mulai dari tahun 2017 dan tahun ini adalah tahun yang terakhir. Hasil transfer dana desa yang kami dapatkan tahun 2017 yaitu 861.214.000 rupiah, yang terdiri dari dana desa 469 ADD 469.340.000 rupiah. Dan tahun yang ke-6 kami menjabat, ini dana desa 1.289.785.000 rupiah, yang terdiri ADD 479 juta. Datang itu dibangun dari dana desa berupa jalan lintas kurang lebih 1.300 meter lebih yang dianggarkan, tapi di dalam pelaksanaan fisik dia sampai 1.500 karena masyarakat swadaya, tenaga, dan 200 meter lebih. Tahun 2017 dari dana desa bidang kesehatan yang dianggarkan 6 juta rupiah itu berupa pembiayaan untuk bidang desa. Tahun 2018 58 juta 210.000 rupiah. Bidang yang dibiayai yaitu kader, KPM, dan untuk PMP, pemberian makanan ya. Untuk anak-anak PAUD juga bisa digunakan. Jadi sarana ini kami di desa namakan posyandu integratif, yang satu sarana dibangun untuk beberapa kegiatan yang bisa terintegrasi di tempatnya. 1.096.400 rupiah. Bidang yang dibiayai yaitu kader posyandu diberikan berupa insentif, KPM, kader pembangunan manusia, PMP, Alkes, dan gedung posyandu.
Bidang kesehatan yang dibiayai dari dana desa 349.327.900 rupiah yang dibiayai yaitu kader, KPM, PMT, Alkes, dan COVID-19. Bidang pendidikan yang dibiayai tahun 2021 34.330.000 rupiah. Itu berupa pemberian insentif bagi guru PAUD. Desa Camplong 2 bersama seluruh masyarakat yang ada sekali lagi menyampaikan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya rombongan yang datang. Barangkali dalam ya, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Saya buka masker sebentar supaya bapak ibu bisa lihat wajah saya. Tapi besok saya tutup lagi ya. Boleh. Ya, saya Chandra Wijaya dari Wahana Visi Indonesia di kantor nasional. Senang sekali bisa berjumpa bapak ibu di sini untuk ngobrol-ngobrol ya tentang hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh bapak ibu masyarakat di sini, khususnya dalam rangka menunjang kesejahteraan anak kita di desa ini. Saya mau izin tutup masker lagi ya. Yang terhormat Bapak Dito dari Kementerian Desa, Ibu Rini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Kepala Desa, Bapak Adat, dan juga tamu-tamu dari Jakarta juga ya, ada Pak Hamid, ada Pak Taufik, kemudian ada Mas Trias juga salam juga buat Pak Eben yang mungkin udah sering kesini ya, yang bersama-sama dengan teman-teman di sini berjibaku untuk kesejahteraan anak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kesediaannya menyambut kami dari Jakarta untuk ngobrol bersama Bapak Ibu. Saya lihat kalau dari paparan Pak Desa ya, di sini ada sekitar 3.800 jiwa ya Pak ya. Kalau kita pakai angka nasional dulu ini anak itu sekitar 30% ya di nasional ya. Berarti di sini kurang lebih ada 1.200-an anak-anak. Anak-anak menjadi jantung hati kita karena mereka yang akan menjadi penerus generasi kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Karenanya kesejahteraan anak-anak itu menjadi hal yang penting untuk kita terus upayakan bersama di dalam perencanaan pembangunan kita. Isu stunting itu menjadi agenda prioritas nasional begitu ya Pak Bito ya. Dan kita mau berupaya agar anak-anak kita sejak masa kehamilan sampai dengan ya usia 18 tahun itu bisa sejahtera. Dan kata kuncinya adalah di jendela yang sempit sekali di 1000 hari pertama masa hidupnya, mulai dari kandungan sampai dia usia 2 tahun pertama ketika dia lahir. Disitulah segala kasih sayang, segala kebutuhan, hak, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak perlu kita cukupi. Sehingga mereka punya modal utama bertumbuh dan berkembang lebih lanjut menjadi anak yang punya potensi yang maksimal untuk menggapai impian mereka dan mereka menjadi penerus kita. Dan kita bersyukur bahwa saya mendengar banyak cerita baik dari Desa Camplong 2, dari teman-teman WPI di NTT. WPI mendampingi desa ini sejak 2013 ya, lewat pemberdayaan untuk peningkatan mutu layanan kesehatan dengan peran serta masyarakat. Saya dengar beberapa hal yang sudah dihasilkan ya, ada rehab pustu, poskesdes, itu hasil dari dialog antara masyarakat dengan publik ya, dengan pelayan publik, sehingga terjadi kesepakatan rencana aksi bersama. Ketika melihat dari rencana aksi yang di depan ya, rencana aksi yang dipampang di depan, itu pun menjadi sebuah hal yang baik sekali karena perencanaan desa begitu terbuka dengan masyarakat.
kami ingin mendengar cerita lebih lanjut dari Pak Desa dan juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana ceritanya sehingga akhirnya perencanaan desa ini dibuka kepada masyarakat, di mana partisipasi masyarakatnya, dan juga anggaran dibuka dengan transparan sekali ya. Dan kita kalau melihat di sini ada peningkatan tren dari anggaran dari tahun ke tahun ya untuk alokasi kesehatan, dan tidak hanya untuk melulu untuk infrastruktur. Yang membahagiakan adalah termasuk sumber daya manusianya pun teralokasikan ya, pengadaan bidang desa dengan menggunakan dana desa dan seterusnya. Ini terobosan yang baik. Kami ingin mendengar cerita-cerita itu sehingga kami melihat bahwa hal baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sini untuk mendukung kesejahteraan anak lewat musyawarah desa, masuk ke dalam RKP, tidak berhenti pada perencanaan saja, tetapi bagaimana juga masyarakat ikut terlibat juga lewat musdesnya memantau eksekusi dari atau pelaksanaan dari RKP ini, sehingga tidak berhenti hanya musdes itu dalam rangka perencanaan, tetapi juga pemantauan dan evaluasinya, sehingga ketika tahun berikutnya muncul perencanaan kembali, perencanaannya didasarkan pada evaluasi seberapa jauh rencana aksi sudah berjalan dan seterusnya. Cerita Bapak Ibu, saya percaya bahwa ini akan menjadi masukan bagi kami yang ada di nasional, khususnya juga dari kementerian lembaga, sehingga boleh menjadi pasukan yang baik untuk penguatan kebijakan di tingkat nasional yang akhirnya dampaknya bukan hanya dirasakan di 1-2 desa, tetapi di seluruh Indonesia juga. Nah, kami menyambut baik praktik-praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan, dan kami ingin mendengar cerita ini dengan lebih kaya lagi. Saya berhenti di sini, Bapak Ibu, untuk memberi kesempatan waktu kita berdialog, khususnya bersama dengan Pak Bito dan juga Ibu Rini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC-nya, Mas Ria. Terima kasih. Dari bisa sampai 2 sebelum menyampaikan kepada kita semua apa yang ada di depan kita secara garis besar untuk kita ketahui, kami sangat senang sekali sebagai fasilitator di Desa Campur 2 karena yang pertama kami difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia, kemudian yang kedua kami didukung oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Kepala Desa. Terima kasih banyak Bapak Desa bersama dengan seluruh aparat yang telah membuka kantor, membuka kedua pelayanan untuk kami bisa masuk dan biasa. Nah, Bapak Ibu, para hadirin, perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang ada di depan kita ini saya akan menyampaikan secara garis besar mewakili seluruh masyarakat yang menyuarakan suara aksi mereka kepada pemerintah. Dan ini hasil yang kami dapatkan yang akan dipaparkan ini Bapak Ibu semua. Ada 15 nomor yang telah kami simpulkan dari rencana aksi kami di beberapa kegiatan pertemuan yang kami lakukan. Saya akan sampaikan beberapa tahapan-tahapan sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui kenapa sehingga rencana aksi ini bisa terjadi dan bisa ditujukan kepada Bapak Ibu semua. Saya sampaikan secara singkat saja karena seperti apa yang telah disampaikan oleh perwakilan dari DPI bahwa kita akan diskusi bersama, itu yang jauh lebih penting. Jadi saya hanya menyampaikan secara garis besar untuk kita semua saja. Tahapan-tahapan suara dan aksi warga negara untuk akuntabilitas pemerintah dan peningkatan layanan kesehatan dalam hal penanganan COVID-19 di Desa Campur 2, Kecamatan Batuleu, Kabupaten Kupang. Ada 3 tahapan yang kami lakukan, yaitu yang pertama memampukan keterlibatan warga, dan yang kedua keterlibatan melalui pertemuan masyarakat, antara lain pertemuan awal, pertemuan standar, kartu penilaian, dan pertemuan tatap muka. Dan kemudian tahapan yang ketiga yaitu meningkatkan layanan dan mempengaruhi kebijakan. Perlu Bapak Mama semua ketahui bahwa kami telah sampai pada pertemuan tatap muka yang menghasilkan rencana aksi yang kami rangkum di depan Bapak Mama semua, itu yang telah membuahkan hasil selama kami pertemuan di Desa Campur 2.
Ini secara garis besar yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, dan ini adalah penilaian dari masyarakat, dilibatkan juga dengan perwakilan pemerintah Desa Kampung 2. Dan semua seperti yang gambar-gambar yang Bapak Ibu saksikan di depan itu, bahwa di situ ada penilaian dari masyarakat, partisipasi dari pemerintah, dan ada kesepakatan persetujuan dari dinas-dinas terkait, antara lain dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan juga dinas pemberdayaan dan desa, dinas pendidikan. Jadi kami bersyukur sekali karena kami bisa sampai pada rencana aksi dan bisa paparkan kepada Bapak Mama semua, dan menjadi catatan juga untuk kita semua bahwa kami sedang melaksanakan suara aksi yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Tapi kami belum sampai pada titik rencana aksi ini karena kami sedang masih dalam kegiatan berlanjut. Nanti ketika kami sampai pada rencana aksi, maka kami akan paparkan kepada Bapak Ibu hasilnya seperti ini. Jadi ini saja secara garis. Yang kita disampaikan Pak Kepala Desa juga terakhir dari Pak Pendamping, itu kelihatan proses perencanaan untuk penggunaan dana desa terutama maupun keuangan desa pada umumnya sudah sangat bagus. Karena inti dari perencanaan penggunaan dana desa itu yang penting musyawarah. Jadi pertama dia masuk kewenangan desa atau tidak, dia punya daftar kewenangan. Jadi namanya Bupati Kupang itu harus menerbitkan peraturan Bupati Kupang tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala besar. Nanti desa akan menurunkan daftar kewenangannya itu menjadi peraturan desa tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala besar. Jadi intinya kalau sudah menjadi kewenangan desa itu tidak boleh diambil alih oleh Pemda. Tapi kalau desa tidak sanggup menjalankan kewenangan, itu Pemda harus membantu. Itu asas, namanya asas subsidiaritas. Jadi kalau di desa itu sanggup mengatur dan mengurusnya, nggak boleh diambil alih. Tapi kalau tidak sanggup, wajib dibantu. Maka ada dana desa, ada pendamping, itu biar desa bisa menjalankan kewenangannya. Nah, kemudian yang kedua, dimusyawarahkan. Kuncinya cuma itu. Boleh tidak boleh tergantung daftar kewenangan di desa dan dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. Jadi sederhana sekali menggunakan dana desa. Mau dipakai untuk penanganan stunting boleh, mau dipakai untuk kesehatan ibu anak boleh. Nah, peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 itu mengatur 20% penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Jadi kalau misalnya itu untuk pencegahan stunting sangat cocok. Karena stunting itu akar masalahnya adalah kebutuhan akan makanan yang sehat dan bergizi bagi ibu hamil dan bayi sampai usia 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ketika ibu hamil itu asupan gizinya harus tinggi, terutama protein hewani. Jadi protein hewani ya seperti ikan, telur, susu, itu asupannya harus banyak. Kemudian juga ketika bisa untuk mengadakan makanan pengganti ASI misalnya, itu ya Pak ya, tempat pendamping ASI, karena ASI eksklusif ya, ASI eksklusif, jadi harus penuh. Nah itu boleh penggunaan dana desa untuk itu. Jadi karena 20% untuk ketahanan pangan ini sangat cocok untuk bagaimana mengentaskan atau mencegah stunting. Nah, intinya di situ Bapak Ibu semua, silahkan dimusyawarahkan. Tidak ada seperti itu. Jadi harus lewat musyawarah. Nah, kemudian biasakan merencanakan itu menggunakan data. Karena kita bisa tahu kondisi yang senyatanya ada di desa ini apa, jadi nggak ngarang-ngarang. Kenapa kami sekarang mendorong desa-desa? Dari situ kita bisa belajar. Kenapa orang ini setelah disediakan posyandu tidak datang ke posyandu? Kenapa udah ada kader dan ada bidan tapi tidak ke posyandu? Apakah masalah jarak? Apakah masalah ada sesuatu yang kesulitan di rumah tangga yang kita nggak tahu? Kesulitan dan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat kalau dihantam dengan regulasi,
mungkin tidak menjadi lebih baik, malah bikin tambah masalah baru. Kasihan Pak. Jadi tidak menghalangi Pak, tetapi kalau boleh menyarankan ketika membangun perdesnya, libatkanlah para sasaran yang akan kena dari sanksi ini. Ajak bicara. Sebagaimana Bapak Ibu sudah sangat baik bermusyawarah untuk membuat rencana desa bersama-sama, melibatkan setiap komponen anak termasuk dalamnya, maka waktu membuat perdes pun baik kita melibatkan itu. Catatan dari saya, dan titip pesan juga seperti yang tadi Pak Sefra sampaikan ya, bagus sekali bahwa perencana musyawarah itu bukan hanya ketika membuat perencanaan, tetapi juga ketika sudah jadi, bagaimana itu dikawal lewat musyawarah desa. Saya justru ingin mendengar lebih banyak dari Bapak Ibu di sini. Apakah musyawarah desa berhenti ketika rencana anggaran aksi sudah masuk, selesai, dan nanti tahun depan lagi ketika membuat perencanaan baru ngumpul lagi, atau di tengah-tengah perjalanan ini musyawarah desa juga dilakukan secara reguler, secara teratur untuk melakukan refleksi bersama. Baik, makasih pertanyaannya Bapak, pertanyaan yang luar biasa. Bicara soal tabungan, ya jadi kita harus kembali ke awal, kenapa dulu WVI memfasilitasi tabungan, begitu ya. Sebetulnya tujuannya adalah untuk inovasi, membuat contoh, menghubungkan Bapak Mama dengan lembaga keuangan, ada Kopdit, ada bank, gitu. Nah, selanjutnya seharusnya adalah harapan kita Bapak Mama yang melanjutkan tabungan itu, begitu. Jadi sebetulnya yang kita harapkan bukan hanya sekedar rekeningnya bertambah gitu, tapi adalah ada usaha-usaha yang baik yang dilakukan oleh Bapak Mama, menyisihkan dari penghasilan untuk menabung bagi masa depan anak-anak. Sebetulnya itu harapan kita. Mungkin bisa jadi ada yang kesulitan ya, entah apa kesulitannya, macam-macam begitu. Mungkin ada prioritas yang lain yang sangat penting. Tabungan kemarin, lalu kemudian mencari jalan keluar yang baik untuk orang tua yang kesulitan menabung ya, begitu. Lalu catatan kedua, bisa jadi memang ada atas nama WVI ditambahkan rekening yang di awal dibuka itu dari mana uangnya? Memang WVI ini salah satu pendekatan untuk pendanaan program yang kita lakukan adalah sponsorship. Nah, sponsorship ini adalah donor perorangan. Kalau di Kupang dari Jerman ya, dari Jerman, World Vision Jerman mengumpulkan orang-orang yang peduli kepada anak-anak kita di Kupang. Lalu kadang-kadang yang sponsor ini, ya yang mereka yang peduli ini kan untuk kebutuhan yang mendesak anak tersebut. Begitu, itu ketentuannya, itu kesepakatan.